Sementara na di penginapan dari Mubay minjak sadar jak pingsan di atas meja ia ngeliat sebuah surat si ditinggal ko anda Master Show ngeni pandai ki pertandingan kadu dimulai tian dikain ko geluk nyusul sekadu ni tian minjak. Dija sebenarnya mahujun kadu minjak mena kidang ia nyantai gauh oleh ternyata ia ji mak pandai ngebaca. Ganta sekadu ni kekalahan na Akademi Sri Lanka kadu kebelaan anggota si Haganutuk Mid Arena. Sang wasit langsung ngehitung ki dalam hitungan ketelu benok-benok kado mengedok lagi perwakilan si maju Mid Arena, maka tim Sri Lanka hagar nyata ko kalah. Beruntung Tangsan katong tepat waktu, ia langsung kuruk Mid Arena maju sebagai perwakilan berikutnya ja Akademi Sri Lanka. Jema kepercayaan diri saya tinggi, ia nunjuk ko kekuatan roh pelindung rumput biru perak di culuk kanan dilanjut ko jema kemunculan pak cincin roh yang melingkar di badan hal hinggi menganjat ko seunyine jerema karena pagun bak percaya seradune nyaksi ko salah satu cincin Tangsan si berwarna harong si merupa ko cincin si umurnya puluhan ribuan tahun. Tailong pun mahaga kalah, ia ngamuk ngeluah ko kekuatan roh pelindung kaja King Kong secara maksimal untuk ngelancar ko serangan mena. Serangan hena dapat diatasi dengan mudah, si King Kong malah kena eko andah jaring tali akarnya Tangsan. Kemudian mak dipenah lagi, langsung ditendang luah ja arena. Sehingga kadu jelas Tangsan lah dinyatakan sebagai pemenang. Seradu Akademi Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan di Ranis Hinji, tian pun gelok moloh media akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua beno si dijadwal ko kuarani lagi. Sementara hena anggota bangsawan sing ngerasa mak puas jema kemenangan Sri Lanka ngain ko Tailong kenyin tamong si merupakan master roh walu cincin ngebunuh Tangsan. Sebenarnya Tailong moneh terpaksa nurut oleh keluargane ngedok hutang budi jema kerajaan Tiando. Debingi tamong ni Tailong ngakatonge jengane Tangsan kayak langsung ngebius sewu. Ia ngilu jema Tangsan supaya nutuk ki mahaga ngedok kekacauan. Tangsan pun nurut gauh karena ia sadar wat perbedaan kekuatan si sangat balak. Setogok di luah tamong Tailong nyampai ke tujuan katong Medija adalah untuk ngebunuh Tangsan atas kayunan jak kerajaan Tiando. Kidang Tangsan mak gentar cuti pun asal mak ngelibat ko kanca-kancane si Bakeh, ia siap bertarung sampai mati. Ngeliat tekad Tangsan, tamong Tailong berubah pikiran kayak justru ngeni Tangsan syarat, yaitu ki Tangsan dacok ngelewati pintu gerbang akademi dengan selamat, maka ia mulang kayak mahaga ngecelakai siapapun. Sayangnya, dengan mudah tamong Tailong dapat ngehalau gerakan Tangsan, cukup jema aura roh pelindung negao. Lain solo. Seradu nyoba berbagai cara, kidang Tangsan pun mengedok hasil. Tangsan pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan ngelepas ko palu hautien tepat ke tamong Tailong. Menyaksikan kekuatan legendaris tersebut, tamong Tailong tekanjat bala kayak langsung nanya ko siapa sebenarnya Tangsan Hinji. Tangsan menolak nyerita ko kidang perlawanannya sia-sia gauh. Bahkan seradu kekatongan Liu Erlong kayak kepala akademi si berusaha membantu. Master Show si nyusul ngilu tian hua kenyin Bin Pai lalu ngain ku Tangsan ngeni pandai sapa gelak ayahne. Dengan tegas Tangsan cawa bahwa gelak ayahnya adalah Tang Hao. Sesaat ia mansa kesempatan untuk bercepat ngelewati pintu gerbang sesuai kesepakatan. Kidang ganta kadu mak penting lagi oleh seradu pandai bahwa Tangsan adalah anak Tang Hao, tamong Tailong pun ngurau tuan muda kayak langsung ngeni hormat. Lalu ia ngilu mahap kayak ia ngaku bahwa diri ini adalah anak buahnya ayahnya Tangsan. Di tengah pembicaraan, katonglah tamong Dogo si langsung ngebius tamong Tailong kayak umpune. Oleh nyangka tian kemenah haga buniat nyelakai Tangsan. Kidang sekadune pandai Kinji adalah salah paham, ia gelung ngelepas ko tian hua jak pengaruh kacune. Kadune sadar tamong Tailong ngilu kenyin unyine nyimbin pai luah. Ia agak ngicik pak mata jema Tangsan. Dija ia nyerita ko hubungannya jema Tang Hao jema Tangsan. Ia ngejelas kok di masa lalu kesetiaannya sangat tinggi jema ayahnya Tangsan. Ia bersedia ngelaku ko api gauh bahkan sampai harus ngorban ko nyawa. Sampai di suatu ketika Tang Hao ngawin ko perjalanan mid Pulau Dewa. Sebuah kepulauan di luar dunia dahulu si sangat jauh melintasi samudra.
Kidang ternyata pulau si dimaksud sama ngedok. Tang Hao menyadari bahwa perang besar ngelawan Balai Roh Pelindung haga terjadi, sehingga ia ngelaku Henji dengan tujuan ngehindar ko Tamong Tailong jak perang tersebut. Kenyen garis keturunan keluarga Tai mak musnah. Seradu ne pandai niat baik jak tuannya tersebut, ia pun moloh luot. Sayang ne perang kadu selesai si menewas ko kajong ne Tang Hao. Kayak Tang Hao tenggalan jadi buronan kayak keberadaan ganta mak kepandaian. Jemaklan ne, ia lantas nyerang Balai Roh Pelindung untuk ngebalas ko dendam jak keluarga Tang San. Sayang ne, oleh jumlah ne cuti, tian pun dacok dikalah ko. Kepaya diosir jak kerajaan Balai Roh Pelindung, si kemudian ditampung di kota Tiando. Hal hinjilah si menjadi alasan tian ngedok hutang budi jema bangsawan kerajaan Tiando. Seradu ne nengis ko ceritana, kemudian Tang San bertanya mengenai dugaan Ki Tang Hao adalah dalang di balik kejahatan jerma-jerma di Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh di Pekon Mang Hojun, kayak racun si di tubuh Duguyan. Hidang Tamong Tailong meragu ko hal hena, sebab dia sangat kenal jema ayah ne Tang San si selalu berbuat kebaikan. Pemoput ne bababah, Tang San lapah nunggai Tamong Dugu si jak jeno nunggu ne. Tamong Dugu nyerita bahwa ia ampai moloh jak Akademi Changhui untuk ngelakukan penyelidikan. Ia mansa fakta bahwa si Q ternyata dalam pengaruh hipnotis jerma si gelarni sinian. Tamong Dugu lalu ngegunako racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran si ditanomko di hulune si Q. Kayak ternyata cukup berhasil. Si Q si malah mansa potongan kesadarannya. Ngilu jema Tamong Dugu ngatur waktu kayak jengan. Dipaya ia ada cok nunggai Tang San karena wat si penting si agak disampaiko. Singkat ne cerita, Tamong Dugu nunggako Tang San kayak si Q di gua jangan tinggal ne. Si Q ngejelasko bahwa sinian Master Roh ja Akademi Changhui Nambi juga sempat menghipnotis Tang San berniat ngemanfaatko Sri Lanka untuk ngejalanko sesuatu rencana si jahat. Idang ia tenggalan kong pandai, api sebenarnya rencana jahat tersebut. Ia juga cawa, seradu lepas jak pengaruh kekuatan pengontrol pikiran, potongan engoan masa lalu nih pepapatan moloh luot, sehingga ia haga segera ngebongkar kedok sinian kayak haga ngehancur ko sebagai bentuk balas dendam. Uncuk nih babah, yang ngilu jema Tang San kenyin bersedia bekerja sama nyelesai ke masalah ini. Sebagai ganti ne, ia haga ngebantu Tang San untuk nyepok keberadaan Tang Hao ayah ne Tang San. Seradu ne menyampaikan hal tersebut, ia langsung malih, ia ngain ko Tang San kenyin menunggu informasi lebih lanjut. Jemoh ne, oleh Kaninji mengedok jadwal pertandingan untuk tim Sri Lanka. Master So ngajak Tang San ke arena turnamen untuk nyaksiko tim ja Akademi Changhui ngelawan tim kehua ja Akademi Tiando. Pertandingan hinggi dinilai kada aneh oleh Akademi Changhui. Keliaannya sangat percaya diri, cuma ngirim ko si Q Gao sebagai perwakilan Akademi untuk nutup turnamen. Aturan pertandingan kanenji pagun gegoh jema sinambi. Kedua tim diharus ko ngirim ko perwakilannya ke arena untuk baywan sampai salah satu tim kebelaan anggota. Jelas sekadune nelon kekalahan Nambi ngelawan tim Sri Lanka, Thailand pun mahaga nahan diri ini lagi karena babak kedua hinggi menjadi kesempatan terakhir timnya kenyin mak gugur. Di jajaran penonton, Master So ngajak Tang San untuk menganalisa kekuatan roh pelindung jak CQ, sebab Akademi Changhui Benone haga berhadapan ngelawan tim Sri Lanka. Moloh mid arena, Tailong Sirado menang ngelancar ko pira-pira serangan dengan mudah dacok dihindari anda CQ. Kidang sejauh hinji CQ cuman bertahan, kayak sama sekali kung menampak ko wujud jak kekuatan roh pelindung ne. Bang tiba-tiba kekuatan kayak kecepatan Tailong menurun drastis, gegoh nahan rasa sakit jak lembadan ne. Seunyene disani ko bengong sebab sama sekali CQ mak melancar ko serangan. お前はもう死んでいる Jema sekali hempasan gelombang udara, Tailong pun dahayah komit luar arena, sehingga Akademi Changhui lah nyata ko sebagai pemenang. Singkat cerita, pertandingan kani hinggi pun beradu. Dengan kemenangan Akademi Changhui si begitu cepat membantai sai demi sai anggota tim keruaja Akademi Tiando. Kepaya mak berhasil menganalisis kekuatan CQ saat pertarungan, Master So tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk nyepok petunjuk. Di jenganan Sina,
Ia berhasil masa petunjuk si mungkin gauh benar sangat berguna untuk nyepok Caka dalam mengatasi roh pelindung ni Sekyu si nampak sangat overpower. Setogok ni di akademi, Master So nyampai ko temu ni Hinji jema Daimubai. Ia berspekulasi mungkin Daimubai kayak mahojun lah si dacok mengcounter kekuatan Jak Sekyu. Kidang mengingat kiwat Hua pertandingan lagi semangkung Sri Lanka ngelawan Akademi Changhui. Ia nyaranko Tian Hua kenyendang nutuk pertandingan pai di kedua pertandingan tersebut guna menjadi senjata rahasia untuk ngelawan Sekyu. Sementara hena untuk mempersiapkan pertandingan, Tangsan berinisiatif nyanyi ko kawai tempur, nurut ko ia dacok cuti ngebantu saat pertarungan. Singkatnya cerita, tibalah waktunya tim Akademi Sri Lanka moloh luat maju bertanding. Nampak skin baru Sani Antangsan semakin memperjelas kekompakan Tian sebagai sebuah tim si solid. Kidang bida jak pertandingan semangkung ne. Pertandingan si Ganta adalah Battle Royale 5 lawan 5. Manyisa ko Daimubai kayak mahojun, seunyine anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama akademi ne. Ngelawan Akademi Tameng Gajah si terkenal dengan pertahanan tak tertembus. Keliaan lawan Tian seunyine memakai baju zirah menutupi seunyine badannya, menunjuk ko ki wajah Tian sama sekali mak penting untuk diengok ko. Sebagai langkah awalnya Tangsan ngani kiwe hambok ja Ausikai untuk ngeliat pergerakan musuh ja udara. Suyeng ke SEU dikirim maju menembus pertahanan lawan. Dilanjut ko andane Ausikai sing ngelepas ko sejumlah kio guna menghalangi pengliaan untuk mempersiap ko kejutan. Ngeliat strategi hena, tim Tameng Gajah bertindak gelu dengan nyanyi pertahanan memutar untuk ngejaga seunyine titik buta Tian. Sementara Tangsan si Uat di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka meningkat ko akurasi serangan dengan mengendali ko gerakan kehuahi ne menggunakan tali akar roh pelindung ne. Sementara hena diketuk ning rongrong bersiap ngeniko dukungan ngahayah ko bola-bola peledak untuk ngacau ko pertahanan lawan. Kayak pas ngeliat celah terbuka, Tangsan bergerak cepat ngekok musuh kenyen pressing si dilaku ko jauh lebih mudah. Say demi say, Tian dahayah ko mid luar arena, menyisa ko ketua tim si akhirnya menyerah ulih ke ngelawan juga pagun sia-sia. Di jengan penonton, Sinian si mengamati pertarungan Tian sangat kagum jema Tangsan si menjadi pengatur jak tim Sri Lanka. Seradu pertandingan tersebut, Tangsan moloh mid akademi untuk nyampai ko kabah gembira Shinji jema Master So. Ternyata Master So sangun kadu menah ninjak jeno untuk memapar ko penemuannya terkait rahasia di balik kekuatan roh pelindung Sekyu. Ia mendemonstrasikannya dengan menunjuk ko buah-buahan busuk dalam keranjang. Kemudian ia ngejelas ko bahwa di dunia Hinji, wat mikroorganisme si saking luni ini madacok dilihat andah mata manusia. Si di masa modern Hinji kam mengenalnya dengan bakteri. Bakteri Hinji lah si lambat laun ngani buah-buahan tersebut si ninggal ko sisa pembusukan. Kira-kira gogoh kenalah sekedar gambaran mengenai kekuatan roh pelindung ni Sekyu. Kekuatan hena memungkinkan Sekyu mengendali ko bakteri untuk menginfeksi target nih. Ulik ukurannya simak keliaan, lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari api seradu terjadi. Master So juga ngebahas ulih api cak Tailong mak mati seradu nih pertarungan jema Sekyu. Oleh roh pelindung Tailong si terus aktif, si dacok ngehambat kayak Naruto laju infeksi. Kidang masalah nih mengaktif kok kekuatan roh pelindung mak tahabu di sepanjang pertarungan, dacok menguras energi. Sehingga Master So nyaranko kenyintian dapat menyelesaikan pertarungan benar dengan cepat. Di sisi lain, si Q moloh luot Mi Changhui berpura-pura kia masih debah pengendali pikiran Jak Sinian. Ia pun ngemanfaatkan momen Hinji dengan cara menginfeksi secara ngema-ngema. Kidang ulih level Sinian selebih tinggi, ia menyadari serangan tersebut kayak berbalik menyerang si Q. Si Q Cawa bersedia menarik luar kekuatannya dengan syarat harus tetap hore. Kayak kanca-kancane si dipikirannya dikendali ko juga dibebas ko. Engok ki si Q Hinji adalah poin sangat penting. Sinian pun setuju jema penawaran tersebut. Kayak berjanji hagang lepas ko kanca-kancane di Akademi Changhui seradu ni turnamen. Nah, ante ijapai cerita di episode ke-10 Hinji. Saksiko di episode ke-11 ini beno. Sampai jumpa.